Maka menangislah sayang agar jiwa dan emosimu terbersihkan. Oke. Itu bisikan Walid pada Baiduri. Dosen gede, materinya mantap, belajar pun makin cepat tangkap. Kampus fleksibel, waktunya pas, kuliah seru ya di Kulkas. Diskusi seru, ilmunya asik, belajar cepat, masa depan jamin. Kulkas, seru kajiannya, seri sajiannya. Oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren Saya Ang Ridwan. di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas. Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri Seri sajiannya. sajiannya. Kulkas, Ngadem ngadem yuk. Oke Sobat Ngadem, anak saya Pak Jiang lagi sedih sekarang. Wow. Karena anomali tungtung sahur meninggalkan bumi setelah Ramadan. Sedih dan banyak komentarnya mengandung bawang, mengandung bawang. Waduh, mengandung bawang. Ngomong-ngomong soal mengandung bawang, Pak Ji, ini sesuai dengan tema Kulkas yang akan kita bawakan untuk Kulkas kali ini tentang mengandung bawang. Nah, ini nih topiknya menarik nih, Pak Saya Ji. ingin bawa topik mengandung bawang, tapi ingin ketawa. Kenapa? Lihat Mang Bren juga temennya Cak Lontong. By the way, Pak Jaang, Karena karena topinya keren dan saya juga pakai topi keren ini dari mana Pak Jaang? Topi dari keren Lukut ini. Hejo. Lukut Hejo dari Marga Asih. Terima kasih topinya. Sudah mampir ke Kulkas? Oke, terima kasih sekali lagi Lukut Hejo. Luar biasa keren topinya kayak Peaky Blinder. Langsung saja Pak Jaang sikat ke pertanyaan pertama. Kenapa topik ini diangkat? Dan tentunya Pak Jaang punya catatan terkait topik ini, silakan. Gini Man, ketika saya dengar quote, Quote of the day. badai pasti berlalu, Oke. saya tertawa. Tertawa. Tetapi ketika quote-nya berbunyi, badai pasti berlalu lalang, itu mengandung bawang. Lalu lalang. Berarti balik lagi Pak Haji soalnya. Oke, nah ini nih yang bikin sedih tuh Sedih ini. gitu. Terus Mang, ketika di dompet berjajar lembaran Soekarno-Hatta, Oke. saya tertawa, serasa merdeka. Oke gas, hidup itu. Oke, gas. Tetapi ketika di dompet berjajar Patimura, Iya. itu mengandung Mengandung bawang. bawang juga. Langsung saya mengandingkan cipta untuk para proklamator yang telah tega meninggalkan isi dompet kita. Biasanya akhir bulan Asal terjajah pas di dompet ayah Patimura. dan setelah efisiensi. Efisiensi. Idul Oke. Fitri segalanya. Fitri segalanya, suci dan bersih Oke. segalanya. Konon katanya si Kabayan itu ketika menemui jalan yang nanjak, Oke. dia tertawa. Kenapa? Karena pasti nanti ada jalan yang nurun. Luar biasa. Tapi Kabayan itu nangis ketika dia bertemu dengan jalan yang nurun. Kenapa? Sebab sebentar lagi akan ada jalan yang nanjak. Oke. Kata si Kabayan, jalan yang mengandung bawang itu adalah jalan yang turun. Oke. Seperti di negeri Okegas. Alhamdulillah kemiskinan di Indonesia sekarang sudah menurun. Sudah menurun. Ke anak cucu. Dari anak cucu ke anak cicit. Jadi pembangunan di Indonesia sudah merata sekarang. Merata sekarang. Kemiskinannya. Waduh, Pak Jiang, kan Indonesia emas Oke. 2045. Indonesia mbak nepuguma ya. Oke Mang, gini. Oke. Saat saya nonton open mic ya, perform stand up comedy, saya tertawa. Oke. Tetapi Mang, pada saat lihat Suci 10, juaranya diumumkan Rizky Prasetya, Suci 11 ya, Iya. atau Suci 10 Yono Bakri, Iya. asli itu mengandung bawang. Serius, Pak. Nangis lihat sosok Yono Bakri jadi juara Suci. Jadi grow up-nya tuh kita mengikuti ya Pak Jiang, Mengikuti pertumbuhannya. pertumbuhannya itu. Oke. Saat diumumkan Rizky Prasetya jadi juara Suci 11. 13 tahun. 13. Oke. Nah, dia
jadi juara, nangis 13 tahun dia ngabdi di sana. Kulkas belum ada apa-apanya. Jadi dia bisa meraih sesuatu setelah 13 tahun. Gile bener. Mungkin Mang Dado 27 tahun. Dan semoga lebih singkat dari itu. Oke, Mang. Mengandung bawang itu adalah apa ya? Mewek lah. Iya, menangis. Nah, nangis tentu air mata. Ya. Air mata itu konon Mang adalah bunyi dari diam yang paling keras. Oke. Bunyi dari diam yang paling keras adalah air mata. Air mata. Air mata adalah kata-kata dari hati yang paling konkret. Oke. Jadi kalau hati ngomong, yang paling konkret kata-katanya adalah air mata. Iya. Yang menetes dari mata dan membasahi pipi itu bukan air, tetapi tetesan isi hati. Oke. Jadi mengandung bawang itu perlu konon katanya, meski membuat mata bengkak dan kelihatan wajah jelek. Juga memalukan, tapi penting. Tapi penting ya, untuk mengeluarkan isi hati. Karena itu meski seru kajiannya dan seri sajiannya, Kulkas juga pengen membahas mengandung bawang. Apa sih sejujurnya menangis dan air mata itu? Itu yang ingin kita diskusikan. So, siapkan tisu guys. Nggak juga ya slow, karena gak bakalan sedih-sedih amat Kulkas mah. Oke, nah Pak Jang, pertanyaan pertama. Mahwal menangis, apa itu menangis Pak Jang? Oke. James Pennebaker di Opening Up the Healing Power of Expressing Emotion, gitu, dia menyebut menangis itu adalah respon emosional terhadap rangsangan yang bersifat psikologis maupun fisiologis. Saya ulang ya, respon emosional terhadap rangsangan psikologis dan fisiologis. Mana rangsangan psikologis? Contoh nonton film yang mengandung bawang. Ya, banyak banget. Pak. Banyak. Saat nonton Surat Kecil dari Tuhan tahun 2011. Oke. Saya nangis. Delisa, Pak Ji. Oke, Delisa. Oke. Kemudian 2012 nonton Habibie dan Ainun. Saya nangis. Itu mengandung bawang. Lalu 2013 tenggelamnya kapal Panderweg. Kita nonton bersama di Jatos. Nonton bersama di Jatos. Ingat kan ya, Pak? Hayati. Pantang pisang berbuah 2 kali. 2 kali. Pantang pemuda makan sisa. Pantang pisang ulape saya. Haji, topiknya ini kan mengandung bawang. Kenapa jadi bawang ya? Oke. Itu 2013. Lalu 2015 saya pun mewek pada saat nonton Surga yang Tak Dirindukan. Aduh, iya. Jadi poligami yang dikondisikan oleh bumi, oleh semesta, bukan oleh syahwat. Itu nangis bahwa betapa berat gitu kalau ada orang seperti itu. Kemudian 2016 saya juga sempat nangis saat nonton film Sabtu Bersama Bapak. Pernah nonton nggak? Iya. Itu. Kemudian 2018 Keluarga Sengsara. Keluarga Cemara ya. Terima kasih Bapak. Yang itu kan banyak itu. Iya. Teteh. Kemarin Mang lihat Komang. Waduh. Aduh, itu. Semua orang menangis. Iya. Nah, itu menangis yang disebabkan karena rangsangan psikologis. Setelah kita nonton film sedih, semuanya akan nangis, gitu. Nah, kalau rangsangan fisiologis, ada tangisan yang disebabkan rangsangan psikologis, fisiologis. Contohnya apa? Pada saat kaki saya asam urat, jedut, Mang aing ceurik. Lu nusuku jika dipaku. Dan itu faktor faktor UGM. Pak Jang, kenapa kemarin nggak pakai kacamata? Pecah. Tapi ini bukan soal kacamata. Ini soal faktor U. Faktor U ya. Aduh, ini untung udah gak jadi presiden, Pak Ji. Aduh, bahaya banget. Oke. Lanjut ya. Asam urat itu rangsangan yang sifatnya fisiologis. Tapi emang mending asam urat daripada asam budi. Apalagi budinya Budi Ari. Asian value. Asian value. Oke ya. Kemudian saya misalnya menangis pada saat gigi saya sakit. Asli, saat di depan Mang Dado pernah nangis karena gigi saya sakit. Ada yang bolong. Ya, Mang, keropok. kenapa gigi bolong, Mang?
Karena banyak makan coklat dan gak gosok gigi. Bukan, kalau nggak bolong nggak mungkin. Ini aduh asem diem. Rian sebagai pemantau KPID tolong diluluskan saja yang ini. Makanya kalau gigi goyang jangan disabut, disawer. Seru kajiannya, seri sajiannya. Seru kajiannya, seri sajiannya. Konon katanya nonton film pun bisa merangsang tangisan yang bernuansa fisiologis, bukan hanya psikologis. Maksudnya gimana Pak Haji? Gini, Mang Bren nonton film dewasa. Betul. Lalu tiba-tiba Mang Bren pakai kaos hadiah pupuk karena ingin bercocok tanam. Sampai kaos berhadiah pupuk, apa sih maksudnya bercocok tanam? Langsung nyanyi cangkul dalam. Karena nyangkulnya ingin dalam, Mang Bren langsung minum kopi durasi. Oke. Satu teguk langsung tegak. Oke, satu seduh sampai subuh. Ditambah pakai hajar jam 6. Ngahajar sampai jam 6. Tapi setelah itu tiba-tiba istri Mang Bren lagi datang bulan. Pan bisa menangis. Jadi tidak hanya psikologis, fisiologisnya juga. Oke, jadi kembali. Oke. Menangis itu kita ulangi adalah respon emosional terhadap rangsangan psikologis dan rangsangan fisiologis sehingga seorang bisa nangis. Oke. Gitu. Penyebabnya tadi banyak banget. Banyak. Nonton film yang sedih, kemudian penyakit yang jadi unsur fisiologisnya. Pajar kalau ditendang bisa nangis. Itu tendangan tuh rangsangan fisiologis. Kalau itu. Dan juga psikologis kalau ditendangnya sama mertua kamu, jangan. Oke. Enggak. Oke, Bajang. Selanjutnya, nah, masalah menangis ini pernah dibicarakan oleh filsuf, bener gak Pak Jang? Nah, seperti apa filsuf membicarakan menangis ini sebenarnya? Memang tidak ada yang tidak dibicarakan oleh filsuf. Semuanya Pak. Sebab para filosof itu kan topik kajiannya tridialektika, Tuhan, manusia, dan alam. Semua yang menyangkut dengan Tuhan, semua yang menyangkut dengan manusia, dan semua yang menyangkut dengan alam pasti itu dibicarakan oleh para filosof. Oke. Termasuk persoalan mengandung bawang atau menangis. Oke. Para filosof mengkaji tentang menangis itu apa? Contoh, Aristoteles. Aristoteles menyebut tangisan itu sebagai mekanisme katarsis. Apa katarsis itu? Pembersihan jiwa atau pembersihan emosi. Oke. Ada emosi yang seringkali numpuk jadi sampah. Sehingga ketika nangis itu menjadi ambyar. Contoh, ketika jiwa diperangkap oleh amarah, hati diselimuti oleh kesedihan, kolbu dibelenggu atau dikepung oleh ketakutan, kemudian rasa diikat oleh kecemasan, maka itu akan dibersihkan dengan tangisan. Maka menangislah sayang agar jiwa dan emosimu terbersihkan. Itu bisikan Walid pada Baiduri. Baiduri ya. Nafkah batin. Sementara Plato menyebut tangisan itu sebagai emosi yang terkontrol untuk membangun keseimbangan dalam jiwa. Emosi terkontrol. Ya, yang tidak bisa bilang R jangan bilang terkontrol. Hati-hati. Jiwa ini tidak hanya membutuhkan tawa, tetapi juga membutuhkan air mata. Air mata. Karena jiwa ini dibangun oleh bahagia. Maksudnya, jiwa ini tidak hanya dibangun oleh bahagia, tapi dikonstruk juga oleh kesedihan dan derita. Sampai kata Plato begini, tawa dan air mata adalah adik kakak dalam keluarga jiwa. Tawa dan air mata itu saudara kandung, adik kakak dalam keluarga jiwa. Quotes of the day. Mereka tidak hanya, atau mereka memang tidak sama dalam rupa, tapi mirip dalam fungsi. Rupa tawa dan derita itu kan, dan air mata itu beda, tapi fungsinya sama, yakni untuk menyeimbangkan jiwa. Mang ada di Indonesia, adik dan kakak yang tidak mirip siapa? Siapa Pak Haji? Ade Rai dan kakak Seleng.
Adik kakak tapi tidak mirip. Bener deh. Nuhiji badak halus, nuhiji begung ya. Iya juga sih. Tapi kata Ade Rai, menarik akan terasa saat sehat. Oke. Menarik akan terasa saat sehat, terutama menarik beca dan menarik gerobak. Terasa pada sehat dan pada saat sakit itu. Ade Rai. Oke, jadi air mata atau mengandung bawang juga pernah dibicarakan oleh para filosof. Salah satu di antaranya Plato yang bilang bahwa menangis itu adalah emosi yang terkontrol untuk membangun keseimbangan jiwa. Sementara Aristo bilang bahwa menangis itu adalah katarsis. Katarsis. Termasuk tadi Pak Haji ya, air mata dan bahagia itu adalah saudara kandung di dalam raga kita. Dalam jiwa kita. Di dalam jiwa kita. Nah itu luar biasa. Quote of the day bisa dicatat untuk menggugurkan kewajiban update status WhatsApp ataupun story tiap harinya guys. Oke, selanjutnya Pak Haji Ang nih ya. Kalau tadi dibicarakan oleh para filsuf, saya menduga kalau tangisan ini juga dibicarakan oleh para psikolog, Pak Haji. Oh pasti. Nah, seperti apa Pak Jaang? Sebab para psikolog yang selalu punya wilayah kajian di persoalan kejiwaan, kan pasti dia membahas itu. Mang misalnya Sigmund Freud pernah menyebut bahwa menangis itu adalah ekspresi ketegangan di bawah sadar. Jadi alam bawah sadar kita, ekspresi ketegangannya adalah melalui menangis. Artinya, menangis itu bisa melepaskan emosi yang terpendam, melepaskan ketegangan, bahkan bisa meningkatkan kesadaran. Saat kita menangis, saat itu kita sedang sadar. Gitu ya, sadar sedang sedih, sadar sedang banyak beban, sadar juga sedang bahagia, sadar sedang emosional. Jadi menangis erat kaitannya dengan kesadaran. John Bowlby bilang dalam teori keterikatan ya, menangis itu adalah bentuk pencarian kelekatan emosional. Mencari bentuk kelekatan emosional seperti tangisan seorang bayi itu adalah bentuk kelekatan emosional pada siapa? Pada caregiver. Caregiver itu siapa? Seperti ibu, babysitter gitu, keluarga atau tangisan. Tangisan itu punya fungsi mencari kelekatan emosional. Contoh, seorang penyanyi yang menangis ketika menyanyikan lagu Mother, How Are You Today, ia sedang mencari kelekatan emosional dengan siapapun yang berat menahan rindu ingin ketemu dengan ibunya yang sudah tidak ada. Itu. Kemudian berikutnya William James, dia bilang bahwa emosi itu bisa memicu tangisan dan tangisan bisa memperkuat emosi. Jadi ternyata menangis itu sungguh bisa memperkuat emosi. Meskipun emosi juga bisa memicu tangisan. Maksudnya ketika kita menangis, maka otak kita itu menerima sinyal bahwa kita sedang mengalami kesedihan, kita sedang mengalami kesakitan, atau justru kita sedang mengalami kebahagiaan. Jadi simpulannya emosi memicu tangisan, tapi tangisan juga bisa memperkuat emosi. Itu kata psikologi ya. Nah intinya tangisan itu sekali lagi adalah respon fisik yang dapat memperkuat emosi. Kata William James, tangisan kadang tidak identik dengan kelemahan emosi. Justru tangisan malah bisa memperkuat emosi di satu sisi. Itu kata psikolog, Bang. Jadi justru malah memperkuat emosi kita ya, menurut James tadi. Dari mulai Freud sampai James itu bicarakan tangis, dan sepertinya lebih banyak lagi Pak Haji yang para psikolog yang membahas tentang tangisan banyak ini. Lah, itu. Nah tentunya kalau sudah dibahas nih ya, menurut psikolog dan tadi para filsuf, ini ada semacam bentuk-bentuk tangisannya Pak Haji. Nah seperti apa bentuk-bentuk tangisan itu? Saya ingat Paul Ekman misalnya membagi tangisan itu, pertama ada yang disebut dengan tangisan fitrah, kata dia. Tangisan fitrah itu contoh tangisan seorang bayi yang baru lahir. Pertanyaannya, ada nggak yang ngajari bayi untuk menangis? Nggak ada. Dia menangis dengan sendirinya. Tangisan seorang bayi yang baru lahir itu adalah fitrah. Maka ruas kalau orang tua pada saat ngelahirin bayi, bayinya nggak nangis. Justru malah jadi takut. Iya, takut. Khawatir mungkin ada persoalan di itu. Tapi kalau anak bayi sudah menangis, wah, itu bahagia. Maka itu tangisan fitrah. Apa memang arti tangisan bayi itu? Banyak banget, Pak. Apa diannya? Kata para pakar, tangisan bayi itu berarti pertama mama nenen. Itu apa? Artinya si bayi itu lapar dan haus. Bayi kalau lapar dan haus apa? Nangis. Nangis. Satu. Arti tangisan bayi yang kedua,
mama nggak nyaman. Nggak nyaman. Kenapa? Ada pipis sama pup. Iya. Kalau dia pipis popoknya basah, kalau pup juga popoknya penuh, pasti bayi itu nangis. Tangisan bayi berkata tentang sesuatu yang tidak nyaman. Yang ketiga, Mang, tangisan bayi itu berarti mama bobo. Mama bobo. Kenapa? Karena ngantuk. Bayi kalau ngantuk suka nangis. Yang keempat, mama takut walid. Tetap aja ke sana ya. Bayi pun takut walid, guys. Nah, ibunya suka nonton bina. Oke, itu pertama ada tangisan fitrah. Tangisan fitrah. Yang kedua ada tangisan emosional. Emosional gimana? Contoh tangisan yang terkait dengan kesedihan, kebahagiaan atau ketakutan. Mang, gini, waktu saya nonton di Gibela, Mang, Persib lawan Bali United. Yoi. Babak pertama kalah 1-0. Tegang semuanya. Nanti tidak ada gol di babak pertama. Tiba-tiba di babak kedua, Febri ngegolin. Wah, histeris, ada yang nangis. Lalu gol yang kedua hingga menang 2-1. Mewek semua picking. Nah, itu tangisan emosional. Ya, yang nonton ke Gebela? Nonton loh. Habis suaranya juga ya. Yang ketiga ada tangisan spiritual. Mana tangisan yang muncul karena ketakutan kepada Tuhan. Sebab kita sadar diri banyak dosa, kita nangis. Contoh, Mang Bren ingat ke mantan, nangis. Kenapa nangis? Sebab kan mantan itu teman berbuat hilap. Saya gak bakalan merespon dan gak bakalan ketawa. Takut salah ekspresi. Takut salah ekspresi, guys. Bukan Mang Bren lah, Mang Dado lah ya. Jaang nih ya. Kadang-kadang ingat ke mantan langsung nangis. Kenapa? Karena mantan teman berbuat hilap. Takut. Tangisan itu tangisan spiritual. Betul. Yang keempat ada tangisan sosial. Oke. Mana tangisan sosial itu? Tangisan yang munculkannya simpati atau empati pada orang lain. Oke. Contoh, Mang Dado nangis karena empati sama Mang Bren. Sebab Mang Bren Allah ciptakan itu begitu kurus sehingga klimis kelihatan miskin. Mang Dado nangis. Sebaliknya Mang Bren menangis bahagia melihat Mang Dado. Kenapa? Karena badannya gendut. Sebab orang gendut itu orang bonafit. Mang Bren nangis ikut bahagia karena Mang Dado seperti orang kaya. Menurut saya kalau Mang Dado itu seperti genset, kalau Mang Dado seperti gentong. Dua-duanya Mang Dado. Saya ngelihat Mang Bren seperti gitar Spanyol, tapi Mang Dado seperti bass betot. Kalau Mang Bren ibarat bu cinta, Mang Dado ibarat bu citruk. Kenapa jadi bu citruk? LM. Oke, itu namanya tangisan sosial. Tangisan sosial. Karena simpati dan empati. Lalu yang kelima ada tangisan manipulatif. Nah ini tangisan kepalsuan atau tangisan untuk mengelabui orang lain. Contoh, ketika keluarga bos, orang tuanya bos meninggal, gitu, kita pura-pura nangis, padahal atau tangisannya tangisan dusta, manipulasi. Tangisan kita itu atau tangisan manipulatif itu seperti tangisan ani-ani di depan sugar daddy. Nangis itu manipulatif ya. Pak Jaang bukan lagi ngomongin yang itu kan? Rada-rada nyerempet. Seru kajiannya, seri sajiannya. Seru kajiannya, seri sajiannya. Nah itu berbagai macam jenis tangisan. Jadi tadi ada apa? Tangisan fitrah, tangisan emosional, tangisan spiritual, tangisan sosial, dan tangisan manipulatif. Oke Pak Haji Ang. Nah dari mulai tangisan apa namanya tadi tangisan fitrah sampai tangisan dusta Pak Haji. Nah selanjutnya nih narasi agama memandang tangisan ini tentu ada para pendapat para ulama gitu Pak Jang terkait tangisan ini. Seperti apa kira-kira? Sama para teolog itu dengan para filosof. Semua yang terkait dengan manusia itu pasti dikaji. Termasuk tentang tangisan. Gimana saya bertemu dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang murid dari Ibnu Taimiyah. Dia banyak sekali karya-karya sufistik, nuansa spiritual ya atau psikologi, atau juga saya nyebutkan gini,
psikologi dari Ibnu Qayyim itu sangat spiritual, gitu. Atau kajian spiritualnya sangat psikologis, gitu. Misalnya dalam Zad al-Ma'ad, dulu di pondok itu ada istilah mas. Mas itu singkatan dari Madarij As-Salikin. Itu karyanya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau membagi air mata itu ada 10. Pertama ada yang disebut dengan bukaur rahmah, tangisan kasih sayang. Tangisan kasih sayang. Seperti tangisan Kangjeng Nabi untuk umatnya. Itu ada kasih sayang. Atau seperti tangisan Mang Bren orang tua pada anaknya. Mang Bren ya, pada saat saya ngelepas anak saya lulusan SD mondok, nangis. Kenapa? Oh, anak udah gede sampai mondok lagi. Itu tangisan saya untuk anak saya yang berangkat pondok. Itu disebut bukaur rahmah, tangisan kasih sayang. Yang kedua ada bukaul khauf, tangisan ketakutan, bukaul khaufilahu. Jadi tangisan ketakutan kepada Allah pada saat sadar diri kita berbuat dosa, takut disiksa, nangis kita begitu pilu, ya. Nah, tangisan yang takut atas siksa Allah itu bisa memadamkan api neraka. Memadamkan api neraka. Padam api neraka oleh air mata itu. Yang ketiga ada bukaul mahabbah wasuk, tangisan rindu dan cinta kepada Allah. Ini ekspresi kerinduan spiritual terhadap perjumpaan dengan Allah. Mang, pada saat saya bawa jamaah haji, mau tawaf, tiba-tiba mereka ngelihat kawah pada nangis semuanya. Nah, itu namanya disebut dengan tangisan kerinduan kepada Allah. Yang keempat ada bukaul farhi wal bisarah, tangisan bahagia. Ini tangisan ini muncul ketika mendapatkan nikmat besar, ekspresi kebahagiaan yang tertahan. Ekspresi kebahagiaan yang tidak tertahan hingga lahir bentuklah tangisan atau air mata. Mang pernah lihat di TikTok, ada seorang asisten rumah tangga tiba-tiba dikasih kejutan hadiah umroh sama majikannya. Menangis pada saat dilihatin dia sudah didaftarkan umroh. Menangis pada saat dia dikasih tahu agenda manasik. Menangis pada saat dikasih tahu tanggal berapa akan terbang. Itu disebut dengan tangisan kebahagiaan karena dia mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Dan yang kelima ada yang disebut dengan bukaul husni, tangisan sedih. Tangisan ini sebagai contohnya ada tangisan karena kehilangan orang yang dicintai. Reaksi alami terhadap kehilangan dan atau kepedihan. Misalnya, pada saat saya melepas anak saya yang pertama namanya Ulin Nuha meninggal, saya bawa gotong bayi saya 7 bulan itu sampai saya masukin ke liang lahat, saya nangis. Itu adalah tangisan kesedihan. Waktu saya nangis menghantarkan jenazah adik perempuan saya satu-satunya namanya Isban ya, mau kita kuburkan, saya nangis itu tangisan kesedihan karena ditinggal oleh adik perempuan satu-satunya. Waktu saya nangis karena ibu saya meninggal, saya gotong jenazah ibu saya, lalu saya masukkan ke dalam kuburan, saya nangis. Nah, itu namanya bukaul huzni, tangisan kesedihan yang luar biasa karena ditinggal oleh orang yang dicintai. Tuh, Mang, 5 jenis tangisan yang pertama itu. Jadi tadi ada apa? Tangisan kasih sayang, tangisan ketakutan, tangisan kerinduan, tangisan bahagia, dan tangisan kesedihan. Jadi itu klasifikasi tangisan menurut para ulama. Pak Jaang, ya. Nah, sekarang tangisan apa lagi selain yang tadi Pak Jaang sebutkan? Ya, karena ada 10 ya. Karena ada 10 nih. Kata Ibnu Qayyim yang berikutnya ada bukaul dha'fi, tangisan lemah. Tangisan lemah. Seperti tangisan apa tangisan lemah itu? Tangisan keputusasaan karena tidak punya kekuatan. Udah putus asa. Gus putus asa. Baiklah jadi security Kesana geser beaknya di dia aja. ini episode yang memorable ya. Episode yang memorable. Pada saat nanti Praja jadi bos yang punya bisnis media. Suatu saat nanti jadi gubernur Jawa Barat. Mang Prang. Tangisan keputusasaan karena tidak punya kekuatan. Ini ekspresi yang tidak berdaya dalam menghadapi ujian. Contoh mana, Mang? Tangisan warga Palestina yang digenosida oleh Israel.
Mereka itu tangisannya adalah tangisan Putusasaan. lemah. Keputusasaan, tidak punya kekuatan lagi Tidak mereka. berdaya. Lalu berikutnya ada bukaun nifak. Tangisan munafik, tangisan palsu. Tangisan tanpa keikhlasan, ini ekspresi manipulasi emosional. Oke. Contoh gitu, seorang ustadz pada saat ngedoa pura-pura cerik. Ingin dilihat sebagai pemimpin doa yang bersih hati, munafik gitu. Munafik. Perasaan itu pernah kita obrolin juga Pak Haji di episode apa ya, lupa. Bener. Berdoa nangis, ya Allah, ya Tuhan kami cerik gitu. Cerik. Terus pada saat kedua, anjir, kok aing dibodoh kabeh. Semoga itu bukan pengalaman Pak Jang. Bukan. Nah, itu ya, bukaul nifaq. Manipulatif. Berikutnya ada bukaul muwafaqah. Tangisan empati, tangisan muwafaqah kesesuaian. Menangis karena melihat orang lain menangis. Ingin ikut merasakan penderitaan yang dialami atau emosi yang dialami oleh orang lain. Contoh, saat teman dekat saya ditinggal wafat oleh anaknya. Teman dekat saya itu menangis. Saya ikut menangis karena nggak tahan melihatnya. Itu namanya bukaul muwafaqah, tangisan kesesuaian gitu. Muwafaqah, ketangisan empati atas yang penderitaan yang dialami oleh orang lain. Oke. Berikutnya yang ke-9 ada bukaut takallub. Nangis yang lebay. Yang lebay. Takallub itu apa namanya ya? Tangisan pura-pura. Seperti apa? Aktor. Oke. Siapa yang Reza Radian Pak Haji? Reza Haradian itu tangisan pinter nangisnya ya. Iya. Atau itu Herjunot. Herjunot Ali. Hayati. Hayati. Lagi. Pantang bisa ngulapes. Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy. Gitu. Aduh. Banyak lah pokoknya aktor yang Banyak. bisa nangis. Nah, itu dan namanya sebagai buka takallub. Ya, manipulatif. tangisan untuk acting itu Acting. tidak berasal dari hati, Iya. dibuat-buat untuk membangun kesan. Iya. Dan yang ke-10 ada bukaul adah, tangisan kebiasaan kata Ibnu Qayyim. Tangisan ini mekanis gitu, sudah tidak lagi bermakna lagi. Contoh, ada orang bahagia menangis dia, sedih menangis, buka duit cerik, buka duit mewek, gitu ya. Ada yang disebut dengan nataru, nangis before turu. Jadi memeh sare mewek, kudang sare mewek. Nah ada, banyak itu namanya bukaul ada beberapa adah, orang kayak gitu ya. justru ya. Gitu. Emang yang suka nangis itu laki-laki atau perempuan? Ya diidentikan dengan perempuan biasanya Pak Haji. Kebanyakan yang suka nangis itu perempuan. Ya. Tapi kalau laki-laki, sekuat apapun laki-laki, pasti akan meneteskan air mata kalau matanya dicolok. Atau matanya kena cala-cala rokok di jalan, Pak Haji. Sebagai pengguna motor mungkin sobat gadem relate ya. Pernah saya ke perempuan cala-cala rokok di hareup. Gak boleh ya guys. Kayak Oke, gitu. Oh, jadi gitu Pak Jaang ya. Klasifikasi tangisan menurut para ulama ada 10 ya. 10. Dan ini bisa jadi berbagai kondisi dan berbagai aktivitas ya Pak Haji. Dirangsang oleh rangsangan psikologis maupun rangsangan fisiologis. Ya. Rangsangan psikologis bisa membuat orang menangis, menangandung bawang. Rangsangan fisiologis pun sama, bisa membuat seseorang menangis. Ya. Nah ini kalau tadi Pak Haji Aang berbicara ART yang sempat menangis terharu Pak Haji Aang karena dihadiahi umroh. Sebentar lagi ada host satu program yang namanya Kulkas dihadiahi umroh oleh Pak Haji Sony. Dan saya bakal menangis Pak Haji. Bakal menangis. Kalau dihadiahi umroh kita bikin episode khusus nanti. Amin. Sekaligus kameramen. Ya, itu tugas sekuritasnya ditinggalkan dulu saja. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi gitu Pak Jang ya tentang menangis ini. Langsung saja sikat untuk kata-kata ngadem untuk Sobat Kulkas di rumah. Silakan. Oke. Mengandung bawang atau menangis bukan hanya emosi biologis. Oke. Tapi refleksi spiritual dan eksistensial. Menangis dihargai psikolog sebagai katarsis, diapresiasi filosof sebagai ciri kemanusiaan sejati, dan dihargai teolog sebagai bentuk ketundukan kepada Tuhan. Oke. Ya. Keren. Pesan dari mereka, teteskanlah air mata bila duka dan derita melanda.
karena ia adalah doa ketika mulut tak sanggup bicara. Kadang air mata bisa menyulap sang pecundang seberani panglima perang. Menyulap pecundang jadi gagah berani seperti panglima perang. 3. Menangis karena sedih itu lazim. Tetapi tertawa ketika luka, jelas itu makhluk langka. Mau milih yang mana? Sakit tertawa. Berikutnya, namun terus terang, yang saya suka adalah berjalan di derasnya hujan, agar mengandung bawang tak tembus pandang. Aduh, itu kayak salah satu scene di drama-drama Korea. Lalu cepatlah besar matahariku, menangis yang keras janganlah ragu. Terus hantamlah sombongnya dunia buah hatiku, doa kami di nadimu. Butuh menangis yang keras itu jangan lagu cerik sekali-kali. Nah, nasib kieu teh. Kalang rambu anarki guys. Masuk kata-kata ngadem ya. Luar biasa. Ada lagi Pak Jang? Cukup lah bisi Cukup. mewek. Semoga sobat ngadem semua jadi orang-orang yang menangis karena kebahagiaan dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dan dekat dengan apapun kebaikan di dunia ini Pak Jang ya. Oke, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita untuk menemani sobat ngadem semua di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap yang paling benar. Nanya lagi pada narasumber yang lain. Di kita banyak ilmuwan dan cendekiawan yang cerdasnya luar biasa. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official, dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspirat TV. TV inspiratif dan positif. Saya Bren Cianjur undur diri. Saya Ang Ridwan juga undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajanya. Kulkas Ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.